Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala mamaril layali waz zaman wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ucapan syukur marilah kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan benahi mungkar dengan cara yang tidak mungkar. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan tetap cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Bagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau lanjutkan dengan melakukan kebaikan, niscaya dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada berbagai kisah riwayat kehidupan para nabi dan rasul yang dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang yang beriman dalam menjalani kehidupan guna meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam yang menjadi asal mula pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan dirayakan oleh setiap muslim di seluruh penjuru dunia. Di dalam Al-Quran dikisahkan suatu hari ketika Nabi Ismail telah mencapai usia dewasa, selama 3 kali Nabi Ibrahim selalu bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Beliau sempat tidak percaya dan mengira mimpi tersebut datang dari setan yang menggodanya, sehingga kemudian akhirnya Nabi Ibrahim percaya dan meyakini bahwa mimpi tersebut adalah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta wajib ditunaikan.
dan beliau pun menceritakan mimpinya itu kepada putranya Nabi Ismail. Setelah diceritakan, Nabi Ismail berkata bahwa hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang benar dan harus ditunaikan. Bahkan hingga tiba hari saatnya, Nabi Ismail tetap tidak menunjukkan sikap penolakan dan teguh ingin menuruti apa yang akan dilakukan ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Keduanya tabah, sabar dan ikhlas menunaikan perintah Allah yang teramat berat tersebut. Lalu saat Nabi Ismail akan disembelih, tiba-tiba turun malaikat Jibril atas perintah Allah memberikan seekor domba besar sebagai gantinya. Kisah keduanya secara dramatis dan apik digambarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu keselamatan, kesejahteraan senantiasa terlimpah atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. As-Saffat 103 sampai dengan 111. Ketabahan, ketaatan, dan kesabaran keduanya merupakan kisah keteladanan yang penuh inspiratif tentang sikap ketersalingan dalam hubungan orang tua dan anak. Bagaimana komunikasi itu dijalin sehingga bakti dan ketaatan itu mewujud dalam diri anak kepada orang tuanya sebagai bentuk panggilan dan buah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Nabi Ibrahim sangat layak menjadi model orang tua bijaksana. Mengadaptasi kebajikan Nabi Ibrahim untuk menjadi orang tua yang bijaksana di era modern sekarang ini bisa dilakukan dengan berbagai hal. Mengingat kebajikan adalah hal abstrak dan tak terbatas bentuknya. Orang tua bisa memulai terlebih dahulu dengan memberikan contoh atau perilaku yang baik bagi anak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Oleh karenanya orang tua harus melibatkan diri dan terjun langsung dalam mencontohkan keteladanan dan perilaku yang baik. Pendidikan, pengasuhan, dan pengajaran anak tentang akhlakul karimah, hal-hal yang bijaksana, luhur dan baik, misal kesantunan tutur kata dan perilaku, kemandirian, disiplin, pemberani, memiliki pribadi pemaaf, dan mudah beradaptasi. Lebih dari itu, belajar dari Nabi Ibrahim, beliau memiliki sifat penyantun, lembut hati, dan menyukai hal-hal yang berbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 75, Inna Ibrahim la halimun awwabum mubin. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Fenomena penyembelihan hewan kurban telah menjawab secara utuh tentang sifat Nabi Ismail yang sangat responsif, memiliki keberanian, rasa penuh tanggung jawab, dan kepekaan terhadap nilai-nilai yang mengandung kebajikan.
Yang demikian tidak lain merupakan indikator keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik, mengajar, dan mengasuh Nabi Ismail putranya. Dengan kata lain, dalam aspek parenting, kisah tersebut telah memaparkan bagaimana bentuk pengajaran anak diarahkan pada kesiapan untuk memiliki kesiapan long life learning atau semangat dalam proses belajar keberlanjutan tanpa batas. Mengajarkan pada anak untuk responsif dengan berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya, memiliki kepekaan pada hal-hal yang baik dan bijaksana, serta mengajarkan anak untuk berpikir rasional, kreatif, mandiri, tanggung jawab, dan teguh dalam menganut keimanan. Ma'asyiral muslimin, barakallahu umurakum. Orang tua adalah sentra figur anak. Inilah gambaran jelas yang diproyeksikan Al-Quran dalam profil Nabi Ibrahim. Beliau memiliki karakter yang kuat dan kokoh jauh sebelum menjadi orang tua. Wujud keteguhan dan ketegasan dalam menjaga keimanan yang diyakini terpancar jelas dalam kisah beliau yang diabadikan dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencari kebenaran atas konsep Tuhan serta menemukan keyakinan pada agama Tauhid. Dijelaskan bahwa Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai bukti yang memberikan pelajaran amat penting tentang bentuk dan cara bagaimana memperteguh keimanan. Usaha beliau dalam mengamati, yang bukan hanya sekedar mengamati dengan penglihatan indera mata, akan tetapi diikuti serta dengan mata batin dan akal pikiran sehat, serta terus mengkaji, meneliti tanpa lelah, dan menalar secara kritis sesuai petunjuk Allah dan sunnahnya, sehingga menjadi penguat bahwa alam semesta tidaklah terjadi, berjalan teratur pada edar dengan sendirinya, kecuali atas kuasa dan kehendak Allah. Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Al-An'am ayat 75 dan Al-An'am ayat 77. Teguhnya keimanan Nabi Ibrahim dalam mengimani Allah sebagai Tuhan tidak goyah sama sekali, dibarengi sikap argumentatif beliau dalam menakar dan menalar kebenaran. Lebih daripada itu, Nabi Ibrahim juga berani menyerukan kebenaran dan berjuang di jalan Allah dengan cara arif dan bijak. Kecerdasan beliau dalam merespon tekanan dan berbagai ancaman dari ayahnya yang kafir serta kejamnya Raja Namrud menjadi bukti tentang karakter Nabi Ibrahim yang teguh, berani menghadapi segala resiko, ikhlas dan penuh tawakal. Kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari pembakaran api merupakan wujud akhlak beliau dalam menyerahkan segala urusan pada Allah, mengajarkan kepada kita tentang rasa tawakal dan berserah diri kepadanya, serta meyakini bahwa Allah Maha Pelindung dan sebaik-baik zat pemberi pertolongan, sehingga tidak ragu dalam meyakininya. Bukti karunia Allah selalu nyata dan benar adalah hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim, utamanya dalam menjaga keteguhan iman kepada Allah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka jika ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kamu kepada mereka, maka perkataan itu semakin menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukup Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali
mendapat nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ali Imran ayat 173 dan 174. Jelasnya Nabi Ibrahim adalah figur ideal dan penuh keteladanan. Beliau merupakan salah satu ulul azmi. Banyak sekali gelar-gelar mulia yang disandangkan Allah kepadanya, seperti bapak para nabi, bapak umat, Khalilullah atau kekasih Allah, dan sang pengumandang tauhid. Dan oleh karena itu pula keberanian dan kesiapan Nabi Ismail dalam mensikapi perintah penyembelihan tidak pernah lepas dari peran ayahnya Nabi Ibrahim. Dengan kata lain, Nabi Ismail memiliki kepribadian yang mulia berkat didikan, asuhan, dan ajaran Nabi Ibrahim sebagai ayahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu keteladanan. Ayat Zumratal Mu'minin Al-Muhsinin, as'adakumullahu hayatakum. Hubungan ketersalingan antara Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam merupakan wujud gambaran konkret figur orang tua yang bijaksana dan anak yang berbakti. Kisah keduanya memberi pesan, bukan hanya peran orang tua saja yang menciptakan keluarga sakinah, akan tetapi anak juga ikut berperan serta di dalamnya. Di dalam Al-Quran sendiri ada banyak wasiat Allah tentang perintah anak untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya dalam surat Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan juga ada wasiat Allah kepada anak untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Isra ayat 25, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan dalil-dalil tersebut jelas bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah kewajiban bagi seorang anak. Birrul walidain adalah sebuah keharusan sebagai wujud konkret ketaatan kepada sosok yang telah berjasa bagi kehidupan anak dan berbanding lurus dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain menjadi indikator keharmonisan yang dinamis dan berkelanjutan dalam bingkai tauhid. Tegasnya adalah komposisi kebajikan orang tua dan ketaatan anak menjadi satu kesatuan dalam membangun keluarga sakinah, utamanya dalam menumbuhkan, meningkatkan, dan meneguhkan keimanan. Inilah wujud konkret pemahaman terhadap Al-Quran melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya alaihi salam dalam menggali maqasid dan konstruksi keilmuan yang bersumber pada Al-Quran, khususnya dalam meladani konsep parenting yang tercermin dalam kehidupan Nabi Ibrahim sebagai orang tua dan Nabi Ismail sebagai anak, agar mampu dikorelasikan pada permasalahan parenting di era sekarang ini. Ada peran dan tanggung jawab besar yang dipikul oleh orang tua. Peran ayah berpengaruh besar pada kehidupan anak. Peran ayah yang tidak maksimal pada kehidupan anak akan memiliki dampak baru pada kehidupan anak hingga menjelma menjadi masalah baru, yaitu peran ayah yang minim atau fatherless, dan tentunya tidak terkecuali juga peran para ibu. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang penyantun, lembut hati, dan suka berserah diri kepada Allah, berkesadaran diri sebagai orang tua yang harus memiliki peran aktif, sifat sabar, tanggung jawab, dan keikhlasan untuk merawat dan menjaga buah hati kita dengan penuh kasih sayang dan kecukupan dari berbagai aspek pendukung untuk masa depan kehidupan anak di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.